Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Marina Sari Syarif dari SDN 1 Negara Aji Tua, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertama-tama saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Pertanyaan pertama, pemikiran saya dalam proses pembelajaran sebelum mempelajari modul 2.1 ini memang belum berfokus pada pembelajaran yang memperhatikan minat bakat dari murid. Sebelumnya, dalam proses pembelajaran di kelas hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan murid untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kurikulum di sekolah. Setelah mendapatkan pemahaman terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya semakin termotivasi untuk memberikan proses pembelajaran dengan berbagai metode, agar murid bisa belajar dengan nyaman dan konsep tersampaikan secara maksimal. Oleh karena itu, saya mengubah pemikiran untuk pembelajaran yang bukan hanya melihat kebutuhan murid, tetapi juga lebih melihat pada minat dan kemampuan murid di kelas, walaupun hal ini tidak mudah. Pertanyaan yang kedua, perubahan pemikiran tersebut sangat kuat memotivasi diri saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini dikarenakan perubahan baik yang saya coba di awal pembelajaran dengan metode yang sangat sederhana. Diawali dengan asesmen diagnostik, ternyata memberikan hal positif yang luar biasa dalam pandangan maupun pemahaman saya terhadap proses pembelajaran seutuhnya. Pertanyaan ketiga, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tidaklah mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang akan kita temui. Penerapan yang sudah saya lakukan secara sederhana memang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut yang tidak mudah. Oleh karena saya mencoba untuk tetap bersikap dan berpikir positif menghadapi kondisi tersebut dengan mempertimbangkan dan melihat kembali wajah-wajah masa depan yang beragam di kelas. Dari pertanyaan ke-1, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang diawali observasi atau asesmen untuk melihat gambaran karakteristik murid, seperti pada gaya belajar atau kemampuan pemahamannya. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid dengan melihat aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid tidak sama, sehingga guru sebagai fasilitator harus dapat memahami dengan berbagai cara agar kebutuhan belajar murid yang beragam dapat dipenuhi, antara lain melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga hasil yang dicapai dapat optimal. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa keunggulan, seperti memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Di kegiatan pembelajaran, kebutuhan murid dapat dipenuhi, lingkungan belajar yang nyaman untuk murid karena sesuai dengan kemampuan dan keinginannya, dan penilaian yang berkelanjutan. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Supaya pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil pelajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, bahwa guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sedangkan minat murid, bahwa guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, sehingga dapat meningkatkan motivasinya.
Dan profil belajar murid, bahwa guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan menjemuknya, dan pengaruh budaya dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, bahwa guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Selanjutnya, diferensiasi proses, bahwa proses belajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang terjadi. Dan diferensiasi produk, bahwa guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid disesuaikan dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah terlewati. Selanjutnya, keterkaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.1. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid sebagai modal dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian, keterkaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak merupakan bagian penting yang memfasilitasi pembelajaran, dapat berpihak pada murid, dan salah satu nilai yaitu berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi yang dapat diimplementasikan di kelas. Selanjutnya, keterkaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.3. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran berpihak pada murid dengan strategi inquiry apresiatif atau AI, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, keterkaitan antar modul-modul 2.1 dengan modul 1.4. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam budaya ajar, tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Demikian video mengenai koneksi antar materi modul 2.1 dan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Semoga video ini dapat memberikan hal positif pada orang banyak. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.